Tes, tes, 1, 2, 3. Izin Pak, Ibu, apakah kedengaran suara saya? Dengar jelas. Baik. Izin Pak Egy, sudah siap? Mohon perhatian kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Dimohon untuk menyalakan kamera dan mikrofon dalam keadaan mute sepanjang acara berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat hadir bersama-sama pada hari ini dalam acara webinar pengabdian masyarakat dengan tema multimedia di hari Kamis 19 November 2020. Hari ini kita akan diberikan materi tentang pemanfaatan multimedia untuk UMKM oleh narasumber. Selanjutnya, untuk mengawali acara webinar pada hari ini, mari kita masing-masing berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami serta bermanfaat untuk kita semua ke depannya nanti. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelumnya, di acara hari ini kita ada narasumber yang bisa dibilang sudah banyak pengalaman dalam bidangnya, yaitu Bapak Eugenius Kausuni. Selanjutnya, penyampaian materinya akan dipandu oleh Bapak Eugenius selaku narasumber hari ini. Kepada Bapak Eugenius, dipersilahkan. Mohon izin Pak, mikrofonnya di-mute. Masih tidak ada suaranya Pak, maaf. Terima kasih. Iya. Apakah sudah kedengaran ya? Iya, sudah Pak. Terima kasih Gazi, MC yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi ini. Saya akan mempresentasikan materi tentang teknik pengambilan gambar profesional, pengambilan gambar video utamanya sebagai bagian dari proses multimedia, karya multimedia yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, termasuk dalam konteks UMKM, bisa dimanfaatkan untuk membantu promosi dan penjualan dalam mengembangkan UMKM tersebut. Saya mohon izin akan presentasi, menyampaikan file dan video ini akan saya mute dan saya akan menggunakan perangkat yang berbeda ini. Question. Apakah sudah kelihatan? Iya, sudah masuk Pak. Sudah masuk ya? Sudah terlihat Pak. Kelihatan Pak. Terima kasih. Sebagai prolog awal, saya akan memperkenalkan diri. Beberapa yang sudah bertemu, sudah terbiasa saya mengulang perkenalan. Nama saya Eugenius Kausuni Egy. Aktivitas hari ini adalah dosen TI dan juga produser di stasiun televisi. Latar belakang studi saya S1 Teknik Informatika, S2 Teknik Elektro Telekomunikasi. Pengalaman
untuk dapat menyampaikan presentasi ini. Saya dulu mengawali perjalanan sebagai jurnalis TV, sebagai kameramen dan editor. Dulu di Biro Metro TV, Biro Pekanbaru. Kemudian sempat menjadi koordinator liputan daerah Metro TV di Jakarta. Lalu sempat menjadi produser Berita 1 TV dan Kompas TV. Dan hari-hari ini banyak mengembangkan kegiatan produksi audiovisual bersama PT Multimedia Ransel Pro. Saya memulai presentasi ini tentang multimedia production. Yang akan kita bahas ini adalah bagaimana mengemas karya media multimedia untuk dapat didistribusikan. Media multimedia itu terdiri dari teks, audio, grafik, animasi, video, dan ini bisa dikemas menjadi video, musik, game, film, dan lain-lain. Kalau kita lihat skemanya kira-kira seperti ini, ada teks, ada grafik, ada animasi, ada video. Ini menjadi bagian dari multimedia yang bisa dikemas menjadi karya multimedia dan saat ini kalau kita mendistribusikan karya broadcasting bisa dapat disampaikan melalui berbagai saluran distribusi, termasuk kita sudah terbiasa menggunakan saluran distribusi sosial media. Nah, teknik kamera yang umumnya digunakan sebetulnya kamera profesional, tapi makin ke sini kalau kita ikuti kamera handphone juga sudah profesional, terutama dalam hasil karya gambarnya yang sudah HD. Nah, itu memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai kamera dalam pengambilan gambar. Prakteknya bisa digunakan, bisa dilakukan pengambilan gambar dan hasilnya tidak terlalu mengecewakan. Dalam teknik pengambilan gambar kamera, ada dua hal yang selalu menjadi perhatian utama, yaitu yang pertama adalah komposisi, yang kedua adalah pergerakan. Komposisi ini terkait dengan bagaimana kita membuat membingkai gambar, membingkai video, supaya hasilnya maksimal. Kemudian yang kedua adalah pergerakan. Ada sejumlah hal yang selalu bisa dipelajari, bagaimana membuat shot size, bagaimana menentukan angle kamera, dan bagaimana bergerak dengan kamera. Saya akan mulai memperkenalkan sedikit tentang shot size. Biasanya kalau kita melakukan pengambilan gambar video, orang hanya berpikir bagaimana merekam lalu selesai. Lalu sangat jarang yang memperhatikan shot size. Shot size itu dalam dunia broadcasting, dunia multimedia, broadcasting itu ada kurang lebih ada 7, bisa sampai 9. Saya munculkan 7. Pertama, kalau mengambil gambar, standar shot size yang pertama itu adalah very long shoot. Kemudian yang kedua long shoot, saya akan terangkan satu persatu. Yang ketiga medium long shoot, lalu medium shoot, kemudian medium close up, dan big close up. Nah, kira-kira seperti ini very long shoot. Kalau kita mengambil gambar very long shoot, posisinya adalah berdiri di posisi yang sangat jauh, semua roomnya terlihat, langit-langitnya terlihat, langit birunya terlihat, kemudian orang-orangnya juga terlihat, dan ini menunjukkan suasana lokasi yang kita sasar dan semuanya terlihat. Biasanya kalau mengambil gambar sebaiknya dimulai dengan ini, very long shoot atau minimal long shoot sebagai gambar pembuka. Kemudian kita masuk ke teknik kedua, shot size yang kedua adalah long shoot. Nah, long shoot kalau kita ukurannya adalah orang, sepatunya, kakinya terlihat, masih ada ruang di depan kakinya, lalu ada juga ruang di atas kepala. Ruang di atas kepala itu namanya headroom.
ada ruang di atas kepala, jadi tidak mepet. Itu long shoot. Itu short size yang kedua. Lalu short size yang ketiga itu medium long shoot. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kakinya sudah terpotong. Di atas kepala ada ruang di atas kepala. Yang masih ada room kosong di atas kepala. Dan ini adalah medium long shoot. Jadi kita perhatikan, kalau mengambil gambar, perhatikan posisi kita sekarang sudah short size yang seperti apa. Kadang-kadang kita merekam tanpa mikir. Maka kalau sebaiknya setelah mengikuti materi ini, nanti kalau mau ngambil gambar lagi, tolong mikir dulu baru ngambil gambar. Jangan asal merekam. Short size yang berikut adalah medium long shoot. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini posisinya sudah lebih dekat. Posisinya kalau tadi itu, kalau saya mundur, tadi di bawah lutut, ini posisi potongannya sudah di atas lutut. Di bawah pinggang. Kemudian ada ruang di atas kepala. Ini medium shoot. Biasanya kalau kita melakukan pengambilan gambar, minimal ini adalah gambar kedua. Gambar pertama long shoot, gambar kedua adalah ini, medium shoot. Kemudian, kalau kita ikuti laporan-laporan reportasi televisi, biasanya medium shoot. Ketika seorang reporter stand up di depan kamera dan membuat laporan. Kemudian yang berikut adalah medium close up. Ini sudah di atas pinggang, terpotong, dan masih ada ruang di atas kepala. Medium close up. Kemudian kita akan lihat yang berikut adalah close up. Kita bisa lihat perbedaannya. Perbedaannya, kepalanya sudah terpotong sedikit, dagunya masih terlihat. Biasanya gambar close up dibutuhkan di saat mana? Dibutuhkan untuk menunjukkan detail atau menunjukkan objek yang sangat detail. Kalau kita ngambil gambar sosok yang cantik, sebaiknya close up supaya mendekatkan penonton langsung kepada objek yang diambil. Biasa kalau kita ngambil gambar bunga yang indah juga sebaiknya jangan lupakan close up-nya. Itu akan memberikan kesan yang kuat kepada penonton. Yang berikut adalah big close up. Big close up kalau kita lihat perbedaannya, kepalanya sudah terpotong sedikit, dagunya sudah terpotong, dan itu umumnya untuk menunjukkan ekspresi. Ekspresi, orang sedih, orang marah, orang senang, ini cocok kita menggunakan big close up. Nah, dalam pengambilan gambar, ini bisa dipadukan. Minimal ada long shoot-nya, ada medium shoot-nya, ada close up. Kalau semuanya asal merekam sambil jalan-jalan, itu artinya teknik pengambilan gambarnya tidak profesional. Itu kalau di dunia televisi, broadcasting, itu menyebutnya gambar amatir. Nah, biasanya gambar amatir, kalau mau digunakan, biasanya banyak pertimbangan. Kalau misalnya masih bisa ada pilihan lain, langsung dibuang, langsung dihapus. Karena dianggap tidak profesional. Itu yang pertama tentang short size. Yang kedua, yang bagian berikut adalah angle, kamera angle shot. Untuk membuat sebuah karya multimedia videonya menjadi makin indah, selalu kita padukan dengan teknik ini. Ada high angle, ada high angle, lalu ada low angle. High angle artinya kita mengambil gambar, kamera posisi di atas, objek yang kita shoot posisinya di bawah. Nah, ini juga biasanya kadang-kadang angle-angle kamera ini juga berkaitan dengan psikologi pesan. Misalnya kalau kita mau memberikan pesan bahwa ini orang yang kita syuting ini adalah orang yang sedang tertindas, teknik pengambilan gambarnya boleh kita ambil high angle. Nah, beda kalau kita mengambil gambar sambutan presiden, tolong jangan high angle. Karena itu dalam psikologi kamera itu merendahkan presiden. Tapi ambillah low angle supaya sang presiden terlihat sangat gagah. Kita lihat contoh-contoh gambarnya. Kalau seperti ini, posisinya high angle, tapi karena ini menunjukkan tangga yang indah, ini masuk beauty shot, gambar yang indah. Yang kedua adalah high angle shot. Gambar kameranya posisi rata mata, dan ini kira-kira seperti ini.
Kemudian posisi yang ketiga adalah low angle. Low angle ini yang tadi saya bilang, kalau kita ngambil posisi dari bawah, objeknya di depan terlihat di atas, biasanya itu memberi kesan gagah. Kalau mengambil video gambar presiden, sebaiknya posisi-posisi ini. Saya dalam kebiasaan di redaksi televisi, kalau ingin memberi kesan seseorang gagah, biasa saya menyarankan supaya pengambilan gambarnya low angle. Ini juga bisa digunakan untuk kombinasi-kombinasi untuk menciptakan sebuah shot terlihat sangat indah. Ini teknik yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah kamera movement shot. Kita sudah terbiasa mempraktikkan ini. Hampir semua orang dalam keadaan sadar atau tidak sadar sudah biasa menggunakan ini. Ada istilah namanya, ada teknik yang pertama adalah teknik panning. Pen kiri, pen kanan. Pokoknya merekam gambar, lalu bergerak ke kiri atau memutar arah ke kiri, itu pen kiri. Merekam gambar, mengarahkan kamera sambil ke kanan, itu pen kanan. Kemudian ada tilt up, tilt down. Tilt up berarti merekam dari atas, lalu sambil menggeser kamera ke bawah, itu tilt down. Merekam dari ke bawah, sambil menggerakkan kamera ke atas, itu tilt up. Itu kameranya yang bergerak. Kemudian yang berikut adalah zoom. Zoom itu artinya lensa kamera yang digerakkan. Sambil merekam, tombol zoom ditekan, dia akan zoom in. Sambil merekam, tombol zoom ditarik, dia akan zoom out. Nah, biasanya kalau mengambil gambar pergerakan kamera, ini ada batasannya. Sebelum bergerak direkam, biasa kalau hitungannya, sebelum bergerak, hitungannya 3 detik. Jadi merekam, hitung 3 detik, baru mulai bergerak. 1, 2, 3. Setelah 3 detik, tahan. 1, 2, 3, baru dimatikan. Fungsinya apa? Supaya ketika diedit itu gampang. Karena kalau kamera pergerakan gambar ini, kalau misalnya durasinya terlalu panjang, itu akan sulit diedit. Sementara teknik-teknik yang lain, tolong pengambilan gambarnya tidak bergerak. Biarkan objeknya yang bergerak, si pengambil gambar kameramen posisinya still, posisinya diam. Objeknya yang bergerak. Kemudian teknik di kamera movement shot ada crane up, crane down. Ini biasanya kalau menggunakan perangkat crane seperti ini kira-kira. Biasanya kalau di konser itu kebanyakan kita melihat kamera di atas perangkat crane, posisinya di atas, dan biasa bisa sambil bergerak ke bawah sambil juga bergerak ke atas mengikuti arahan atau melihat situasi. Nah, penggunaan pergerakan kamera ini harus ada motivasinya. Misalnya motivasi mengikuti orang, itu boleh pen. Saya contohkan ini. Motivasi pen mengikuti sang pembalap ini, pesepeda ini. Tetapi mengikutinya juga nggak boleh terlalu lama. Pen sebentar, lalu tahan. Kemudian biarkan objeknya keluar dari frame. Hitung-hitungannya biasanya tahan 3 detik, bergerak 3 detik, tahan 3 detik, kemudian gambarnya di stop. Kemudian tilt motivation. Ini misalnya ada menunjukkan langit di atas gedung ini, lalu kemudian ujungnya adalah tilt down, bergerak ke bawah ke orang ini yang akan menjadi sasaran objek. Atau biasanya ini kalau digunakan, teknik ini digunakan ketika mau mengakhiri sebuah laporan. Pertama, kamera posisinya adalah diam, medium shoot ke arah si reporter, pelapor. Kemudian setelah dia selesai menyampaikan, kemudian kamera bergerak meninggalkan reporternya. Itu ada tilt dengan motivasinya. Tapi setiap pergerakan itu harus menunjukkan sesuatu. Kemudian ada juga type of shot, itu ada in frame, out frame, atau get in, get out.
posisi kameramen diam, objeknya bergerak masuk, itu namanya in frame. Posisi kameramen diam, objeknya bergerak meninggalkan frame, itu out frame. Nah, dalam standar umum pengambilan gambar dikenal istilah sequence. Sequence itu artinya kesinambungan. Setiap merekam suatu objek minimal terdiri dari 3 shot. Ada long shoot, ada medium shoot, ada close up. Misalnya kita mengambil gambar suasana kalau suasana objek misalnya sedang rapat. Posisi pertama berdiri di belakang, lalu ambil gambar long shoot. Semua yang di dalam ruang rapat harus terlihat. Pada saat mengambil gambar ada hitungannya. Kalau gambar ini nanti akan diedit terpisah, hitungannya 7 detik. Jadi merekam, kemudian hitung dalam hati, 7 detik, matikan. 7 detik sampai 10 detik. Kemudian matikan, lalu bergeser. Kita bergeser meninggalkan posisi awal, bergerak ke depan. Lebih dekat lagi ke objek. Biasanya bergerak ke depan, bisa lurus ke depan atau menyamping. Dari samping, kemudian mendekat ke objek yang disasar, ngambil posisinya medium shoot. Kemudian, setelah merekam 7 detik sampai 10 detik, matikan, pindah lagi posisi, sebaiknya bergerak lagi mendekat ke objeknya, lalu merekam lagi 7 sampai 10 detik, matikan. Close up, biasanya long shoot-nya 1, medium shoot-nya boleh 2, close up-nya 2. Kalau shot size-nya satu arah pengambilan gambar terdiri dari 5 shot. Kalau hanya 3 shot minimal ada long shoot, ada medium shoot, ada close up. Jika pengambilan gambarnya lengkap seperti ini, maka teknik pengambilan gambar tersebut dianggap sudah sequence, sudah nyambung. Kalau nggak sequence, pada saat diedit harus dicari pilihan-pilihan gambarnya supaya sequence. Cari mana long shoot-nya, cari mana medium shoot-nya, mana close up-nya. Disusun supaya sequence. Makanya seorang editor juga harus mengerti teknik pengambilan gambar, dan seorang kameramen untuk produksi video harus juga mengerti editing. Ada long shoot, ada medium shoot, ada close up. Ini saya contohkan seperti ini. Kita mengambil gambar, objek yang disasar adalah ada seseorang sedang mengambil air di sini. Posisi pertama long shoot. Sebagai gambaran bahwa ini ada ruang di atas kepala, meskipun terlalu mepet, ada headroom-nya. Kemudian kakinya semuanya masuk full, masih ada ruang lebih di bawah kaki. Ini long shoot. Semua objek yang mau disasar terlihat. Ini shot pertama. Merekam hitungan 7 detik, matikan. Tolong jangan bergerak. Lalu kemudian matikan, bergerak maju lebih dekat lagi. Ngambil tadi ini ada 4 jerigen. Ini hanya 3 jerigen. Ini masuknya medium shoot. Ini long shoot, ini medium shoot. Lebih dekat lagi. Merekam, jangan bergerak, hitung 7 detik sampai 10 detik, matikan. Kemudian bergerak lagi, mendekat. Ini ada close up. Makin detail. Shot pertama, sequence pertama terpenuhi kalau sudah ada 3 shot ini. Setelah dapat 3 shot ini, barulah mikirkan sequence berikut. Geser posisi. Cari lagi posisi berikut untuk mendapatkan sequence selanjutnya. Ini contoh pertama. Kalau teknik pengambilan gambar seperti ini, satu arah objek sudah ada 3 shot seperti ini, maka teknik pengambilan gambar tersebut dianggap sudah sequence. Pada saat kita menyerahkan gambar ini ke seorang editor, dia tidak akan kesulitan untuk mengedit gambarnya. Nah, ini contoh berikut suasana sedang kumpul-kumpul dan diskusi misalnya ini ya. Ini shot pertama, long shoot. Semuanya terlihat, lalu ada seseorang sedang menjadi pusat perhatian. Shot pertama, kemudian shot kedua langsung medium shot. Ini semua kelihatan. Shot keduanya adalah orang ini
Shot keduanya adalah ini, medium shoot. Shot yang ketiga, close up. Orang yang sama sedang memegang kertas dan hanya kertas dan handphone yang terlihat. Shot yang ketiga, keempat barulah geser posisi berikut. Ini posisi kameramen masih dari satu arah. Dan kalau ini pengambil gambar seperti ini maka dianggap sekuen. Kebetulan ini lokasinya adalah sebuah kafe di samping mercubuana. Dan ini kelasnya tentang kelas kamera. Kelas kamera, kelas menulis laporan untuk publikasi. Ini yang berikut yang lain, sesi yang lain. Ini juga lokasi pengambilan gambarnya di Bengkulu. Sekelompok anak muda sedang mengikuti materi juga tentang teknik pengambilan gambar multimedia dan teknik menulis narasi untuk publikasi. Shot yang pertama ini dianggap long shoot. Kemudian sekali lagi ada satu objek yang menjadi pusat perhatian. Ini. Kemudian shot yang kedua adalah sudah semakin dekat. Kalau ini posisi berdiri agak menjauh, ini posisi bergerak menjadi makin dekat. Perubahan shot size ini sebaiknya berpindah. Jangan menggunakan zoom. Karena kalau kita menggunakan zoom kamera, biasanya gambarnya akan patah-patah dan akan pada saat diedit, di rendering lagi, kualitasnya akan makin turun. Ini shot pertama, shot kedua makin dekat, shot ketiga lebih dekat lagi. Shot keempat baru suasana mereka yang menyimak. Ini 10 detik, ini 10 detik, ini 10 detik, ini 10 detik. Ini kalau misalnya kita ingin membuat video 1 menit, berarti ini 10 detik, 10 detik, 10 detik, sudah ada 40 detik. Belum diedit. Ketika diedit, kita hanya ngambil 4 detik dari sini, 4 detik, 4 sampai 5 detik dari sini, 4 sampai 5 detik sini, 4 sampai 5 detik dari sini. Itu artinya untuk satu sekuen ini, kita baru bisa mendapatkan 4 kali 4 detik. 4 kali 4 berarti 16. Baru 16 detik. Sementara sebuah video 1 menit itu terdiri dari itu sekitar 60 detik, bukan sekitar ya, sudah pasti 60 detik. Jadi sekuen pertama kita dapatkan 16 detik pertama. Kemudian tolong pindah lagi posisi mau sekuen berikut sekuen apa. Kita dapatkan 16 detik kedua. Kemudian geser lagi posisi masih di objek yang sama, diulang-ulang seperti itu sampai kemudian mendapatkan gambar yang lengkap. Misalnya sekuen berikut adalah misalnya kita mau sekuen tentang minuman ini. Posisi long, kemudian jangan lupa medium minuman ini, lalu close up minuman. Makanan kuliner akan sangat kuat ditampilkan kalau teknik pengambil gambarnya memperbanyak gambar-gambar close up. Saat mengambil gambar harus sekuen. Sekuen itu artinya rangkaian, gambar harus membentuk serangkaian yang nyambung, terurut, dan tidak lompat-lompat. Kalau kameramen baru ngambil gambarnya lompat-lompat, maka seorang editor harus menyambungkannya pada saat melakukan editing. Tips sederhana. Satu sequence terdiri dari minimal 3-5 shot. Komposisinya adalah kalau shot size 1 long shoot, 2 medium shoot, 2 close up. Sementara dikurangi. Saya lanjutkan. Jangan telepon dulu, jangan telepon dulu. Apakah suara saya masih terdengar? Sorry.
Ya, sudah masih ada. Masih, Pak Soen. Pak. Oke. Masih. Saya lanjutkan. Untuk membuat sebuah video diperlukan berapa sekuen? Jadi kalau satu sekuen terdiri dari 3 shot sampai 5 shot. Maka untuk membuat satu video butuh berapa sekuen? Untuk membuat sekuen memerlukan berapa shot? Tadi satu video minimal 5 sekuen. Satu sekuen minimal 3 sampai 5 shot. Itu artinya untuk membuat sebuah karya video yang bagus minimal 25 kali shot, 25 kali pengambilan gambar. Jadi kalau mau cerita tentang misalnya sebuah tempat lokasi usaha kuliner misalnya, ulang-ulang shotnya sebanyak 25 shot. Biasanya kita akan mikir sebanyak 25 shot apa saja yang harus ada. Gambarnya tadi seperti tadi. Sekuennya ada 5 sekuen. Satu sekuen terdiri dari minimal 3 shot. Kalau di standar pemberitaan, satu berita 5 sekuen tambah wawancara. Maka satu berita itu adalah 5 sekuen, 5 kali 5 shot, ada 25 kali shot ditambah dengan cuplikan wawancara. Kalau hitungan durasinya, satu shot 7 sampai 10 detik, maka untuk mendapatkan satu berita video pada saat pengambilan gambar, kita butuh 6 menit. 6 menit pengambilan gambar. Nah, ini pada saat diedit kalau di pemberitaan di televisi, biasanya satu berita itu terdiri dari, kalau berita ada namanya berita voice over itu hanya 1 menit penayangannya. Kalau beritanya package biasanya durasinya 2,5 menit sampai maksimal 3 menit. Nah, ini dari 6 menit ini akan diedit-edit, dipotong-potong, dibuang-buang sampai hasil lahir 2 menit atau 1 menit. Nah, ini standar yang umum. Kalau standar yang umum, long shoot, medium shoot, close up. Dulu waktu saya ikut latihan di BBC, terutama liputan-liputan wisata dan kuliner, sekuennya berbeda. Pengambilan gambar dimulai dengan close up hand. Close up aktivitas apa yang sedang di tangannya. Misalnya orang sedang menyiapkan makanan, sedang meracik bumbu, maka gambar pertama dimulai dengan gambar close up hand. Kemudian setelah dapat shot pertama ini, shot kedua adalah close up face. Close up wajah yang sedang melihat ke arah tangannya, menyiapkan racikannya. Lalu gambar yang berikut adalah over the shoulder. Posisi dari belakang, dari salah satu sisi tangannya, lalu mengambil objek yang sedang dikerjakannya. Posisi yang sekuen gambar yang berikut adalah medium shoot, gambar terakhir baru long shoot. Long shoot ditaruh di belakang. Dimulai dulu dengan close up, kemudian medium shoot, lalu long shoot di belakang. Saya contohkan kira-kira seperti ini. Gambar pertama adalah close up hand, tangannya sedang menulis. Gambar kedua adalah close up face, wajahnya sedang melihat ke arah tangan menulis. Gambar ketiga, over the shoulder. Juga masih ke arah yang sama. Ini kalau misalnya mau ngambil gambar, dia sedang mengerjakan sesuatu, ini akan menarik. Baru gambar berikutnya adalah medium shoot, gambar keempat. Medium shoot, kemudian boleh tambah lagi, medium close up, lalu ditutup dengan long shoot. Ini baru dapat satu sekuen. Kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gambar ini semuanya masuk, maka pada saat diedit 6 kali 4, setiap potongan gambar hanya ambil 4 detik, 4 kali 6 baru mendapatkan 4 kali 6 matematikanya langsung terganggu saya ini. 24 ya, 4 kali 6, 24. Nah, ini kita baru dapatkan 24 detik. Video sosmed minimal, sosial media, Instagram misalnya, idealnya 1 menit. Maka silakan ambil lagi angle berikut. Atau sekuen berikutnya, sampai mendapatkan 1 menit. Kira-kira begitu
teknik pengambil gambar profesional, maka biasanya di beberapa kali kegiatan setelah mengikuti materi, diberi kesempatan untuk praktek pengambilan gambar, dan kita akan mereview hasilnya. Tapi ini kalau misalnya tidak memungkinkan, bisa praktek sendiri. Nanti boleh dikirim ke saya akan cek apakah sudah profesional teknik pengambilan gambarnya atau masih kelasnya masih amatir. Nah, ini bisa mohon menaikkan kelasnya pada saat merekam sebuah video. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Baik, selanjutnya kita sesi tanya jawab. Bagi para hadirin yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dari Bapak Ibu hadirin, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah cukup jelas, Pak. Untuk yang Bapak Ibu yang lainnya bagaimana? Juga sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, mungkin kita bisa lanjut. Saya deh, Mas Egi, Fania. Siap. Pak Egi, saya mau nanya Pak, izin untuk dosen-dosen Fasilkom. Saya Fania, saya ingin bertanya, Pak, untuk pengambilan kamera yang Bapak sampaikan tadi, itu berlaku di handphone nggak Pak? Mana sih? Teknik pengambilan gambarnya Pak. Apakah itu hanya spesifik menggunakan kamera CRL atau kalau untuk teknik menggunakan handphone itu bagaimana? Karena kan nggak semua masyarakat punya kamera yang canggih ya Pak ya, seperti di TV ataupun kamera fotografer itu sendiri. Iya, siap. Ya, seperti itu aja Pak. Terima kasih. Gimana saya langsung menjawab? Ya, bisa langsung jawab aja, Pak. Oke, Bu Fania, memang ini teknik pengambilan gambar ini adalah standar umum. Sementara kalau kameranya boleh beragam, boleh menggunakan kamera DSLR, boleh menggunakan handphone. Tekniknya biasanya kalau teknik yang profesional memang kira-kira seperti ini, langkah-langkahnya, sekuennya. Karena kalau misalnya rata-rata kita menggunakan handphone, kemudian mengambil gambar hanya berada di satu tempat, durasinya nggak bisa dikontrol sepanjang-panjangnya. Padahal itu kalau sepintas itu teknik seperti itu adalah disebut masih amatir. Kalau supaya lebih mendekat ke profesional, memang harus ada meskipun kameranya handphone, tapi tekniknya harus diharapkan sesuai. Ada long shoot-nya, ada medium shoot-nya, ada close up-nya.
dikombinasikan dengan angle-nya. Ada angle high angle, ada low angle, sama high angle kamera. Kira-kira begitu. Sekarang hampir semua kamera itu sudah sudah HD, jadi kamera handphone pun bisa digunakan untuk memproduksi sebuah video. Biasanya apakah karyanya ini bagus atau tidak tergantung teknik pengambil gambarnya, lalu editingnya. Editing itu menjadi tahapan akhir, finalisasi sebelum sebuah video kemudian diluncurkan atau dipublikasikan. Itu Bu kira-kira dari saya, Bu Fania. Terima kasih. Oh, ya, terima kasih Pak Egy. Ya karena saya juga waktu itu Pak share aja waktu saya kerja di NGO kan, itu ada pelatihan juga. Saya juga sebenarnya lagi tuh menulis dan membuat pelatihan menulis dan kamera kan Pak. Tapi pas prakteknya tuh di masyarakat Gestrut dia tuh agak kesulitan juga Pak, mungkin karena kecanggihan teknologinya masih belum ini ya kali ya Pak ya. Jadi untuk mengambil gambarnya dan kapasitas HP-nya itu kan macam-macam kapasitasnya kan, kapasitas tiap handphonenya. Jadi untuk full warnanya terkadang pecah dengan kalau kita shoot angle atau kalau close up kan kita udah biasa gitu ya Pak. Tapi kalau yang ngambil yang shoot yang jauh kan itu long biasanya long shoot itu kan harus pakai DSLR yang memang ada teknik khusus gitu Pak. Kalau pakai handphone saya udah mencoba lagi itu kan waktu di mana tuh di Makassar Pak. Di Makassar itu pecah gambarnya. Jadi pas dibuat video jadi makin turun kualitasnya makin turun dan makin jelek gitu. Biasanya strateginya sebelum merekam, memang kalau gambar long shoot posisinya harus diam, jangan sambil bergerak. Kalau kita lihat di framingnya semua udah masuk, udah kelihatan dan sudah cukup bagus, langsung merekam dengan posisi diam tidak bergerak. Itu kalau misalnya tanpa pergerakan akan menyelamatkan gambarnya meskipun kameranya kamera handphone. Tapi kalau merekam sambil bergerak sudah pasti akan pecah-pecah atau terpatah-patah pada saat di editing. Maka sebaiknya kalau mengambil gambar menggunakan handphone kurangi pergerakan. Apalagi ada yang terbiasa merekam sambil jalan, nah itu secara tekniknya sudah salah. Kemudian pada saat di editing, pada saat kita masuk ke proses rendering, hasilnya akan turun lagi. Nah, kita banyak kegiatan yang kadang-kadang kita tangani sendiri, kemudian dokumentasikan. Hampir semua kegiatan sekarang mensyaratkan dokumentasi video. Maka mungkin ini bisa dipraktekkan, teknik pengambilan gambar ini bisa diterapkan pada saat melakukan suatu kegiatan, mulai dulu dengan long shoot-nya, kemudian kalau di kamera handphone kita tekniknya tidak melakukan hitungannya lebih pendek, yang penting gambarnya jangan bergerak. Membayangkan bahwa itu kita sudah sambil mengedit di kamera. Ada nanti saya akan menyampaikan di sesi lain teknik edit by cam. Itu durasinya lebih pendek menggunakan handphone, tapi setelah merekam tidak menekan tombol stop, tapi menekan tombol pause. Diulang-ulang, misalnya long shoot pertama, setelah 4 detik, pause. Kemudian geser ke posisi mediumnya, dilepas pause-nya akan dapatkan gambar yang berikut, 4 detik, pause lagi, sampai close up dan seterusnya diulang-ulang, sampai dapat 1 menit baru tekan stop. Biasanya akan mendapatkan hasil yang lebih baik dengan tanpa mengedit, itu bisa dari handphone. Tapi kalau misalnya ngambil gambar 10 detik kemudian stop, ngambil gambar 10 detik stop, itu perlu dipindahkan ke komputer untuk dilakukan editing lebih lanjut. Oke. Siap, Pak Egy. Siap, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya Pak Egy ada pertanyaan ini dari Bu Maya ya. Di sini tulisannya, saya mau nanya Pak, tadi kan dijelaskan tentang durasi video untuk kebutuhan berita TV ya Pak.
Saya mau tanya, standar sequence untuk pengambilan gambar untuk kebutuhan periklanan di Instagram durasi 1 menit. Maaf, sebelumnya saya telat gabung, jadi mungkin nggak full lihat materinya. Oke, memang kalau untuk standar TV, biasa kalau pada saat pengambilan gambar, semuanya durasinya sama. Setiap merekam satu objek, satu shot, 7 detik sampai 10 detik. Pada saat editing, baru disesuaikan dengan kebutuhan durasi. Misalnya kebutuhan iklan, iklannya hanya 1 menit, gambarnya misalnya cukup banyak, maka teknik perpindahan gambarnya akan lebih cepat. Kalau untuk kebutuhan tayangan berita TV, biasanya perpindahan satu shot ke shot berikut 4 detik, 3 detik, 4 detik, sampai 5 detik. Untuk kebutuhan iklan bisa lebih pendek lagi, bisa 3 detik, bisa 2 detik sudah berpindah ke frame shot berikutnya. Nah, itu tinggal di editing baru dilakukan penyesuaian. Tapi teknik pengambilan gambarnya sama. Karena itu teknik pengambilan gambar itu diibaratkan kita sedang mengumpulkan bahan mentah. Kalau kita bangun rumah itu kita mengumpulkan batu batanya. Batu bata semuanya harus utuh, 7 detik sampai 10 detik. Pada saat akan disusun menjadi sebuah bangunan yang indah, video yang final, barulah dipotong. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Bata dipotong, dapatkan yang setengahnya aja. Kalau di editing, umumnya potong depan, potong belakang. Awalan video biasa pada saat kita merekam tombol record, kamera itu goncang. Maka di editing itu bagian depan dibuang. Kemudian pada saat kita stop, menekan tombol stop, itu biasanya goncang karena tekanan tangan kita ke kameranya. Maka pada saat editing, kita potong belakangnya. Potong depan, potong belakang, ambil yang di tengah-tengah. Sehingga itu akan lebih aman. Nah, supaya bisa diambil dapat di tengah-tengah masih bagus, durasi pengambilan gambarnya harus cukup 7 detik sampai 10 detik. Kalau ngambil gambarnya terlalu pendek durasinya, pada saat diedit dipotong langsung habis terpotong, nggak terpakai lagi. Maka ngambil gambarnya cukup sehingga ketika dipotong gambar masih cukup, memberi ruang yang bebas, yang luas kepada editor untuk mengeditnya. Itu kira-kira jawaban saya untuk Bu Maya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, Ibu Maya, apakah merasa cukup jawaban dari Pak Egi? Siap. Baik. Mungkin cukup untuk satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya Pak. Bentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Aplikasi di Android yang baik untuk ngedit foto dan video, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Bu, pertanyaannya, Pak. Materi tentang aplikasi untuk mengedit video di aplikasi Android nanti sebentar lagi akan disampaikan oleh Pak Wawan. Itu kalau tidak salah aplikasinya namanya lupa saya itu, nanti akan disampaikan Pak Wawan, namanya Pak Wawan apa tuh nama aplikasinya? Yang KineMaster atau Cam Multimedia, Pak? Yang KineMaster ya? Iya, KineMaster. KineMaster, Bu, tapi sebaiknya berbayar karena kalau misalnya KineMaster yang tidak berbayar akan trademarknya akan kelihatan tuh, akan terbawa. Kalau kita membayar kira-kira sekitar di akhirnya, kalau nggak di bawah. Ya, biasanya kalau kita membayar dia tidak akan memasukkan logonya akan hilang. Nah, itu kalau ngedit di handphone, KineMaster udah termasuk sangat bagus. Bisa potong setelah mengambil gambar, kita bisa potong depannya, potong depan, belakang, lalu dibuang. Jadi kita potong bagian awal dihapus, kemudian di bagian tengah-tengahnya dipakai videonya, potong lagi, lalu buang yang bagian belakang. Kemudian kita susun. Kalau misalnya ngambil gambar kelurahan, sebaiknya mulai dengan long shoot dari luar kantor kelurahan. Gambar kedua langsung close up, yaitu plang nama kelurahan, baru masuk ke suasana aktivitas di dalam. Biasanya kalau kita liputan di satu lokasi, standarnya begitu, ada long shoot-nya, close up tempatnya, kelurahannya, baru masuk ke suasana di dalam. Sehingga di awal sekali orang sudah terbawa dengan suasana, ini suasananya, dan di mana orang langsung tahu.
Karena kalau kita mengemas sebuah berita atau sebuah video, itu harus menjawab pertanyaan 5W 1H. Di mana, bagaimana, mengapa, kapan, siapa, di mana, apa. Bagaimana, mengapa, kapan, siapa, di mana, apa. Bagaimana, mengapa, kapan, siapa, di mana, apa. Bapak Sidia, bahasa Inggrisnya 5W 1H. Jadi lokasinya harus kelihatan di mana. Maka mulai dengan suasana long shoot-nya, langsung close up lokasinya. Pelang kelurahan, baru masuk ke suasana aktivitasnya. Nah, di teknik pengambilan gambar, long shoot, medium shoot, close up. Pada saat editing bisa diubah-ubah. Dari long shoot langsung close up. Kemudian baru ke medium shoot, itu nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai long shoot lagi. Itu biasanya dari sisi pengambilan gambar itu dianggap menyalahi. Sebelum pindah ke suasana berikut, dimulai dulu dengan long shoot atau dikasih jeda dengan close up. Long shoot, close up, baru pindah ke suasana. Juga tetap ketika pindah ke lokasi suasana kegiatannya, tetap dimulai lagi dengan long shoot, lalu pindah medium shoot lebih dekat lagi, baru lebih dekat lagi, close up. Misalnya close up sedang menulis di kertas, itu baru masuk ke suasana lagi, medium lagi, kemudian long shoot lagi, begitu. Kombinasi short size ini akan mendapatkan sebuah video yang menarik untuk ditonton. Karena ketika kita mengemas sebuah video, kita sebetulnya menawarkan satu cerita. Nah, cerita itu harus menarik. Kalau dari sisi pengemasan gambarnya tidak menarik, semuanya kumpulan long shoot, biasanya kita akan cepat bosan di awal untuk menonton video tersebut. Cara mengecek sebuah karya video itu menarik adalah dengan menontonnya. Di saat mana Anda mulai merasa bosan untuk meninggalkan video itu, sebetulnya di saat itulah harus mulai diubah editingnya. Nah, biasa begitu kira-kira Pak gambarannya. Sehingga kalaupun di handphone, teknik editnya harus tetap sesuai. Ada long shoot-nya, ada medium shoot-nya, ada close up-nya. Lalu kombinasi-kombinasi itulah yang akan mendapatkan sebuah durasi, sebuah video yang menarik. Terima kasih Pak, itu jawaban dari saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk seluruh hadirin yang telah bertanya, dan terima kasih juga Pak Egy atas penyampaian materinya tentang jurus jitu pemasaran online ya Pak ya. Siap. Baik, selanjutnya kita ada sesi foto bersama sebelum memasuki materi kedua. Dimohon untuk seluruh hadirin untuk menyalakan kameranya. Mohon maaf, ini yang admin bisa membantu mengaktifkan kamera saya. Perangkat saya kelok yang di presentasi atau di... Bukan yang Eugenius. Boleh aktifin kamera saya. Ini saya pantau beberapa teman dari berbagai tempat mengikuti. Ada Kak Eben, ada Kak Mary, ada Kak Ruth, ada Kak Yoserin. Terima kasih bergabung. Ada Mas Bagas. Mas Bagas ini dahsyat nih. Bisa diaktifkan, Pak? Saya diri admin itu hanya bisa meminta untuk Bapak mulai videonya ya Pak ya. Sorry. Saya kameranya kelok, jadi saya harus restart biasanya. Oh begitu. Gak apa-apa yang teman-teman yang lain. Baik. Baik, ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Oke, kita foto bersama dalam 1, 2, 3. Oke, di halaman pertama sudah. Selanjutnya di halaman kedua. 1, 2, 3.
Oke, sudah aman Pak Wawan? Sudah. Baik, Lanjut. terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Egi akan menyampaikan materi terakhir di hari ini. Pada Pak Iginius, dipersilakan. Mohon izin Pak G, apakah sudah siap Pak? Oke. Ya, sudah siap ya Pak ya? Sesi berikut Pak, maaf. Iya. Oke. Masih dari saya? Iya, masih dengan Bapak. Oke, Pak. Oke, sudah masuk ya Pak ya? Oke, terima kasih. Saya lanjutkan teknik multimedia edit by cam. Nah, ini tadi beberapa yang sudah menanyakannya. Langsung kita jawab di materi berikut ini adalah materi edit by cam. Ini biasanya dibutuhkan ketika kesulitan peralatan. Misalnya tidak punya perangkat editing yang cukup. Karena editing yang profesional itu membutuhkan spesifikasi komputer, spek komputer yang cukup besar. Nah, kalau biasanya itu akan menyulitkan di tahapan editing, pada saat mulai di teknik pengambilan gambar, sudah dilakukan editing. Namanya edit by cam. Ini merupakan bagian dari teknik pengambilan gambar, yang saat pengambilan gambar video, urutan gambar harus sudah sekuen, sehingga langsung dapat ditayangkan tanpa perlu proses edit lagi menggunakan aplikasi editing. Edit by cam ini sering juga disebut dengan edit in camera. Diperlukan ketika pekerjaan mengharuskan deadline yang ketat, waktu editing tidak sempat, dan perlu segera diluncurkan. Apalagi kita ini terbiasa di lokasi, pengen langsung update. Sedang kegiatan, videonya langsung meluncur. Nah, kalau foto kan gampang, kita tinggal foto. Kalau kita rasa fotonya udah bagus, bisa langsung diposting. Tapi kalau video, sebaiknya diluncurkan setelah menggunakan teknik ini, teknik edit by cam. Dengan edit in kamera ini di handphone, mengurangi waktu penyuntingan gambar, mengurangi waktu editing. Ini jika waktu terbatas,
peralatan editingnya tidak memungkinkan, edit by cam ini sangat membantu. Multimedia tentang sequence shot, saya ulang lagi. Sequence ini adalah rangkaian shot-shot yang merupakan suatu kesatuan utuh. Standar umum sequence diawali dengan long shoot, disusul medium shoot, kemudian diakhiri dengan close up. Pada saat editing, di timeline akan terlihat seperti ini. Ini adalah potongan gambar pertama, ini potongan gambar kedua, potongan gambar ketiga, potongan keempat, potongan yang kelima. Di edit by cam, kalau di pengambilan gambar biasa, durasinya panjang, 10 menit atau 7 detik, maka di edit by cam itu durasinya langsung 3 detik atau 4 detik. Kita hanya ngambil 3 detik, 4 detik. Tapi posisi harus pastikan genggaman tangan ini stabil. Kalau bisa menggunakan tripod, itu akan lebih bagus. Penyangga kaki akan lebih bagus. Ketika kita menekan tombol record, dia tidak akan goncang. Kemudian sudah dapat 4 detik, kita bisa pause. Kalau mengambil gambar menggunakan handphone, jangan di stop tapi di pause. Setelah pause long shoot, kita geser ke posisi medium. Kita lihat posisi, pastikan sudah medium, kita lanjutkan melakukan record. Kemudian setelah dapat 4 detik, 5 detik, kita pause lagi. Kemudian geser lebih dekat lagi, kita ngambil gambar close up-nya. Di record, setelah dapat 4 detik, pause. Yang penting dipastikan tidak goyang pengambilan gambarnya. Durasi pengambilan gambar biasanya 7 sampai 10 detik. Ini kalau pengambilan gambar biasa, seperti yang tadi saya terangkan. Durasi pada saat editing 3 detik, boleh sampai 6 detik kalau gambarnya adalah gambar pergerakan. Kalau misalnya gambar panning, pan kiri, pan ke kanan, durasi biasa lebih panjang sedikit, nggak apa-apa. Sehingga saat pengambilan gambar video dengan teknik edit by cam, setiap shot pengambilan gambar sudah harus sesuai dengan durasi. 3 detik long shoot, 3 detik medium shoot, 3 detik close up. Kemudian geser lagi ke posisi berikutnya. Teknik pengambilan gambar, cara merekamnya seperti tadi. Record, pause, geser posisi. Record, pause, geser posisi. Record, pause, geser posisi. Kalau sudah dapat durasi, misalnya sudah dapat 1 menit, tekan stop. Itu artinya gambarnya sudah selesai dan bisa langsung diluncurkan. Nah, saat merekam kamera, mengambil gambar, kamera harus posisi ini, posisi landscape. Posisi landscape ini posisi seperti ini. Kalau posisi berdiri, posisi portrait ya. Nah, posisi itulah. Nah, itu kalau mengambil gambar sebaiknya posisi landscape seperti ini. Ketika dipindahkan, diedit, biasanya akan lebih dapat. Diubah-ubah settingan pada saat kita akan render, kita ngubah-ngubah settingnya, dia masih akan langsung menyesuaikan. Nah, ini menekan ini akan record. Jangan setiap gambar langsung stop di sini, tapi tekan pause. Kemudian geser posisi berikut. Buka lagi pause-nya, pause lagi. Buka pause-nya, pause lagi. Begitu seterusnya. Sampai dapat durasi yang diinginkan, barulah tekan stop. Kemudian dipindahkan, kalau ngeditnya menggunakan aplikasi editing yang di handphone, itu potong-potongannya akan lebih gampang dan sudah langsung menghemat durasi, menghemat ruang penyimpanan. Karena kita tahu kapasitas handphone kita biasanya terbatas, sehingga kalau mengambil gambar yang sangat banyak, biasanya akan cepat memenuhi kamera. Teknik ini akan memudahkan untuk mengedit, mengambil gambar, mengedit tanpa memboros ruang penyimpanan. Sama ini, saya ulangi tadi, shot pertama ini 3 detik, 4 detik, pause, pindah ke shot kedua, 3 detik, 4 detik, pause, pindah ke shot ketiga, 3 detik, pause. Kalau ini 3-3, kita baru dapat 9 detik. Sementara misalnya kebutuhan gambar kita adalah 1 menit, 60 detik. Geser lagi, ambil lagi angle berikut. Satu arah, satu sekuen. Geser arah yang berikut, satu sekuen. Geser arah yang berikut, satu sekuen. Sampai dapat. Ini juga sama. Long shoot ini merekam kamera landscape, hitungan 3 detik, pause, mendekat lebih dekat lagi,
Dibuka pause-nya, hitungan 3 detik pause, geser lagi, hitungan 3 sampai 4 detik pause, geser lagi posisi, sampai mendapatkan durasi yang diinginkan. Mengambil gambar meskipun menggunakan handphone harus berpindah-pindah. Move, berpindah itu lebih disarankan. Ketimbang berdiri di tempat, lalu menekan tombol zoom. Biasanya kalau kita menggunakan zoom, itu akan mengurangi kualitas, dan juga pada saat proses untuk diedit berikutnya akan tidak sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Biasanya gambarnya blur atau gambarnya patah-patah. Sama, kira-kira itu yang berbeda. Teknik editing, teknik pengambilan gambar dengan yang standar umum tadi long shoot, medium shoot, close up. Dia standar kalau misalnya liputan wisata atau liputan kuliner, sebaiknya dimulai dulu dengan close up. Karena close up itu akan memberi kejutan. Semakin memberi kejutan pada sebuah video, itu akan menahan penonton untuk menonton video tersebut sampai selesai. Kita kalau ikuti status WhatsApp yang video aja, status WhatsApp video itu kan durasinya 30 detik gitu. Biasanya juga kita akan keburu skip kalau misalnya perpotongannya lambat, perpindahannya lambat, dan durasinya panjang. Maka kalau misalnya merekam video dari genggaman tangan untuk diluncurkan di status WhatsApp, juga sebaiknya menggunakan teknik itu. Memulai dengan close up itu biasanya memberi kejutan. Kemudian baru ke medium. Kalau misalnya apa? Close up makanan, kuliner itu menarik. Close up makanan, close up lagi, lalu kemudian mundur, ambil posisi medium, baru mundur lagi ambil posisi long shoot. Itu akan menahan orang menonton sampai selesai. Kalau pertarungan di dunia broadcasting, menahan penonton, itu tugas yang harus tetap kita lakukan. Bagaimana bisa menahan penonton? Yaitu dengan cara mengemas video yang menarik dan memberi banyak kejutan-kejutan di gambar yang kita publikasikan. Misalnya ini, gambar yang indah, yang cantik, yang menarik, itu adalah gambar yang akan bisa menahan penonton. Kalau gambarnya jelek, tolong jangan diambil. Biasanya kalau gambar jelek itu pertama bisa jadi karena komposisinya jelek. Atau posisinya tidak pas, angle-nya nggak pas. Komposisi tadi terkait shot size, angle juga terkait shot size bisa diatur. Ini kalau angle-nya dari atas, suasananya seperti ini menarik. Angle-nya seperti ini, wanita yang cantik ini terlihat dan sangat dekat, itu menarik. Ada cahaya lampu yang menarik, ini menarik. Makanya pada saat mengemas video, lihat-lihat suasananya. Suasananya menarik atau enggak. Kemudian satu yang selalu perlu diingatkan adalah tolong jangan melawan arah cahaya. Kalau cahaya di depannya lebih banyak, ubah posisinya, ngambil gambar mengikuti arah cahaya. Cahaya sedang mengarah ke timur, lebih banyak kelihatan ke timur gambarnya, maka posisinya ngambil gambar mengharap ke timur. Jangan mengarah ke matahari. Pasti gambarnya backlight atau gambarnya gelap. Nah, ini salah satu yang perlu diingat ketika mengambil gambar. Hindari melawan cahaya, karena kalau melawan cahaya, gambarnya akan backlight. Gambarnya backlight atau gambarnya gelap. Ini tambahan teknik edit by cam. Secara umum ini sama dengan teknik pengambilan gambar yang umum. Yang berbeda adalah ini di kamera sudah kita pastikan gambarnya sudah rapi. Jadi kita tidak usah membuang waktu untuk melakukan editing lagi. Kalau mengedit menggunakan perangkat aplikasi Android, tinggal menambahkan teks, title, itu akan lebih menggampangkan pada saat diedit. Atau menambah efek di awal, menambah efek di akhir, dan menambahkan title. Itu sudah cukup untuk bisa diluncurkan. Edit by cam itu bisa dipraktekkan karena sudah semakin menjadi kebutuhan saat ini. Kalau kebutuhannya hanya mempromosikan produk UMKM misalnya, teknik edit by cam sangat disarankan digunakan. Itu yang bisa saya presentasikan di materi berikut ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik.
Terima kasih Pak Egy atas penjelasannya. Berikut adalah sesi tanya jawab. Bagi para hadirin yang bertanya, dipersilahkan. Teman-teman yang di lokasi Nunjau sana, saya pantau, boleh menyampaikan pertanyaan. Yang terbiasa merekam langsung meluncurkan, boleh mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Om Bagas, ada pertanyaan Om Bagas, silakan. Ya, Om Egy. Siap, silakan. Untuk teknik pengambilan gambar kan dari tadi posisi handphonenya itu landscape ya. Ya, betul. Kalau untuk posisi potret itu ada teknik sendiri atau bagaimana? Biasa kalau posisi portrait itu apa namanya? Pada saat kita posting itu ada ruang yang gelap itu kan ya, di atas gelap, di bawah juga gelap, di tengah-tengah terlihat. Kalau kebutuhannya seperti itu nggak apa-apa. Itu biasanya misalnya ada kebutuhannya adalah memberi ruang di atas itu dengan teks, di bawah juga dikasih teks, itu boleh begitu saja. Boleh begitu karena bisa jadi misalnya Instagram itu teknik itu mungkin dibutuhkan. Tapi kalau misalnya postingan yang umum itu sebaiknya gambarnya landscape. Pada saat kita akan melakukan rendering, baru kita pilih settingan disesuaikan dengan kebutuhan. Itu kira-kira Mas Bagas, Om Bagas. Oh gitu, Om Egy. Oke, itu aja sih. Ya, makasih Om Egy. Terima kasih Om Bagas. Om Bagas ini baru lulus mercubuana beberapa waktu lalu ini. Kayaknya anak buahnya Pak Wawan ini. Oke. Ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kak Eben misalnya, silakan. Mungkin saya ingin bertanya dulu ya Pak ya, boleh ya Pak ya? Ya, silakan Mas Gazi. Iya. Tadi dari awal Bapak memberi materi itu Bapak ada menjelaskan spesifikasi komputernya ya Pak ya, untuk rendering videonya dan lain-lainnya Pak ya. Itu minimal spesifikasi komputernya itu bagaimana ya Pak ya? Karena sekarang kan rata-rata juga laptop sendiri sudah minimal 4 GB ya RAM-nya. Dan mungkin i3 juga sudah bisa dapat dengan harga yang terjangkau ya Pak ya. Menurut Bapak segitu itu cukup nggak Pak ya? Atau berapa yang dibutuhkan spesifikasinya? Kalau saya lihat spesifikasi komputer editing, itu memang kadang-kadang ada aplikasi yang menuntut spesifikasi yang tinggi. Tapi misalnya kalau kita ngedit menggunakan aplikasi Adobe Premiere, itu minimal di komputer itu RAM-nya 4 GB, itu udah cukup tuh. Prosesor Intel Celeron dual core itu atau yang setara itu sudah cukup. Yang lain-lain bisa menyesuaikan. Nah, saya kebetulan komputer editingnya memang sebaiknya saya merakit sendiri. Standarnya bisa kita lihat kebutuhan untuk gaming. Gaming itu biasanya butuh spek yang tinggi. Tapi untuk editing minimal RAM-nya 4 GB, prosesor Intel Celeron dual core atau yang setara itu sudah cukup untuk
untuk editing. Karena kalau kita memaksakan laptop atau perangkat yang standar, pengalaman beberapa kali teman yang memaksakannya itu komputernya jebol. Jebol artinya apa? Jebol itu jadi berat ya Pak ya? Ya, berat dan bisa menimbulkan masalah. Sebaiknya kalau komputer yang biasa saja, hindari kurangi aplikasi yang editing. Kalau mau digunakan, sesuaikan spesifikasi komputernya. Tapi kalau spek seperti itu, saya kira sekarang udah hampir semua komputer begitu ya? Iya, kurang lebih. Sekarang sudah cukup tinggi spesifikasi komputernya, Pak. Yang penting aplikasinya jangan terlalu banyak, karena editing itu biasa butuh spek yang tinggi dan akan memakan RAM dan hard disk juga dia butuh yang tinggi. Begitu ya Pak ya. Karena saya sendiri menggunakan DaVinci Resolve ya Pak ya, kalau untuk edit video ya. Oke. Dan di situ memang kalau dulu di laptop saya walaupun i5 sih ya Pak ya, i5 dan RAM-nya 12 waktu itu. Tapi kalau untuk rendering dia cukup lama ya Pak ya. Betul. Biasa pada saat rendering memang kalau speknya kurang sesuai, itu harus bersabar. Karena kalau sambil rendering kita mengerjakan aplikasi lain lagi, itu akan berpengaruh ke hasil renderingnya. Videonya tidak maksimal. Maka pada saat rendering video, hentikan semua aktivitas yang lain sampai pastikan videonya selesai, rendering selesai. Itu kita akan dapatkan gambar yang maksimal. Baik Pak, terima kasih Pak Egy atas jawabannya. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan dari Ibu Maya lagi Pak. Dari Ibu Maya pertanyaannya, untuk pengambilan video di tempat yang cahayanya kurang baik, apakah flash pada kamera dibutuhkan dan apakah flash tersebut mempengaruhi kualitas gambar? Oke. Kalau di lokasi yang pencahayaannya kurang, biasanya begini, kalau kita pindah posisi dan arahnya sudah tepat, kamera itu akan auto correct untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pencahayaan yang kita butuhkan. Di ruang tertutup pun, kalau posisinya tepat, kamera yang settingannya auto itu langsung akan menyesuaikan kebutuhan gambarnya. Gambarnya akan cerah. Yang tidak boleh adalah misalnya, ini kita berdiri, orangnya kita di dalam ruangan, orang yang kita ambil gambar berdiri dekat pintu. Nah, cahaya dari luar itu akan lebih banyak, dan itu akan pasti gambarnya akan gelap. Gelap bukan karena suasana ruangannya gelap, tapi gelap karena kita melawan cahaya. Maka posisi yang aman adalah berdiri dari luar pintu, baru ngambil gambar ke dalam ruangan. Itu akan kelihatan cerah. Tapi kalau misalnya kita melawan cahaya, biasa langsung kelihatan, akan mempengaruhi. Ini saya contoh, saya putar. Di laptop aja kita bisa kelihatan. Posisi ini akan cerah karena saya tidak melawan cahaya. Tapi kalau misalnya saya melawan cahaya seperti ini, itu sudah pasti saya gelap. Saya melawan cahaya. Nah, ini cukup jelas ya. Kalau saya begini, cahaya lebih banyak di luar, di belakang saya. Maka itu pasti saya akan gelap. Tapi kalau saya putar arahnya seperti ini, cahaya di luarnya lebih banyak, dan saya berada di arah cahaya, pasti akan terlihat cukup jelas. Itu kira-kira tambahan tentang posisi teknik mengambil gambar supaya pencahayaannya aman. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan menggunakan flash itu ya, menggunakan flash pada kamera. Itu kalau flashnya nggak stabil, dia hanya akan mewarnai satu kotak itu, satu kotak kecil yang berwarna terang, sekelilingnya akan tetap gelap. Maka kalau mau menggunakan pencahayaan, sekalian menggunakan
apa namanya, lampu kamera itu lebih aman karena dia akan memberi cahaya lebih luas jangkauannya. Kalau flash di handphone biasanya terbatas. Tapi kalau misalnya memungkinkan bisa. Yang paling penting rumus yang paling aman, tips yang paling aman adalah jangan melawan cahaya pada saat mengambil gambar. Itu kira-kira jawaban saya. Oke, baik. Pak Egi, bagaimana Bu Maya? Sudah cukup jawaban dari Pak Egi? Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Yusuf. Teknik pengambilan gambar video disarankan menggunakan pause, lalu baru selesai. Bagaimana dengan audio? Yang penting dari pembicara apakah tidak terputus? Oke. Biasanya sebaiknya audio itu diproses tersendiri biasanya. Kalau mau merekam dan kebutuhannya membutuhkan audio tersebut, ya jangan di stop, tapi gambarnya jangan berpindah-pindah. Misalnya ini orang sedang berbicara, kita mau cuplik wawancaranya, itu sangat penting, maka rekam orangnya dengan posisi shot yang stabil, misalnya long shoot atau medium close up, ambil posisi medium close up, lalu merekam, tahan kamera tidak goyang sebanyak durasi yang dibutuhkan. Misalnya kita butuh pernyataan dia sedang membacakan deklarasi apa. Itu jangan dipotong. Tetapi pada saat editing kita bisa melakukan insert video lain di antara pembicaraan yang dia sampaikan. Nah, itu kebutuhan merekam audio, kebutuhan audio itu biasanya berbeda dengan kebutuhan gambar. Di editing ada timeline yang pertama itu untuk menyusun video. Di timeline yang kedua itu adalah posisi untuk mengisi audio. Nah, audionya misalnya kebutuhan audionya itu penting, ambil audionya lengkap dengan gambarnya, ditaruh di timeline pertama, audio dan video dan audio. Kemudian di timeline kedua video itu bisa disusun potongan-potongan video supaya ada insert di antara gambar tersebut. Nah, itu kalau misalnya itu dilakukan, gambarnya tidak akan monoton. Audionya sama, stabil, tapi gambarnya sudah mulai berganti-ganti. Karena psikologi menahan penonton, gambar berganti-ganti itu penting. Untuk edit by cam dengan pause tadi memang tidak disarankan untuk mencuplik pernyataan yang penting. Tapi kalau pernyataannya penting, durasi jangan dihitung. Disesuaikan dengan pernyataannya. Misalnya dia sedang ngomong, pembicara sedang menyampaikan sesuatu, pembicaraan itu dianggap sangat penting, sangat dibutuhkan, maka dibiarkan record sepanjang kebutuhannya, kemudian dirasa sudah cukup, di pause baru pindah ke angle teknik angle yang lain. Tapi yang pasti video yang terlalu panjang, pernyataan yang terlalu panjang itu juga akan mengusir penonton. Penonton tidak akan betah mendengarkan orang ngomong. Tapi kalau misalnya di insert dengan video lain, itu biasanya akan berhasil menahan penonton atas video tersebut. Di editing untuk menambahkan audio tadi memang sebaiknya tidak menggunakan edit by cam. Dipindahkan saja ke editing di software editing yang terinstall di komputer masing-masing. Itu Pak, saya kembalikan MC. Iya, tadi mohon maaf Pak Egi, tadi pertanyaannya dari Bapak siapa ya? Pertanyaan tersebut saya lihat di chat grup dari Pak Yusuf ya, Pak Yusuf. Pak Muhammad Yusuf ya? Ya, betul. Baik. Baik, kami masih ada waktu mungkin untuk satu atau dua yang untuk ingin bertanya.
Gimana Bapak Ibu? Jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin webinar hari ini bisa ditutup. Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk seluruh hadirin yang telah bertanya. Dan terima kasih juga Pak Egi atas penyampaian materinya. Sebelumnya, sebelum mengakhiri acara hari ini, saya ingin mengumumkan bahwa satu dari peserta yang bertanya tadi dari sesi 1 dan 2 akan mendapatkan pulsa sebesar 50.000. Dan pemenang hadiahnya itu adalah Ibu Holilah dan Ibu Maya. Selamat kepada pemenang. Setelah acara selesai, pemenang hadiahnya akan dihubungi oleh panitia. Dipastikan Bapak Ibu sudah mengisi absen terlebih dahulu untuk memudahkan panitia untuk melakukan pengiriman door prize-nya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Sama. Sebelumnya Pak Wawan, kita sudah tidak ada foto sesi bersama lagi kan Pak ya? Cukup sekali saja tadi. Cukup sekali saja tadi, baik. Terima kasih kepada seluruh hadirin dan narasumber atas partisipasinya. Kami berharap acara hari ini dapat membuka wawasan dan berdampak baik terhadap hadirin. Mengakhiri acara webinar hari ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada yang bersuara lagi. Pak Eben, silakan. Jadi obrolan di luar ya, silakan. Pak, mungkin materinya bisa di-share, Pak. Kalau yang lain-lain sih mungkin bisa ini. Lalu ada pertanyaan, ini kan sekarang saat ini kan banyak kamera itu sudah ke arah 4K, 4K itu. Dan kita rata-rata masih menggunakan laptop yang lama yang tidak support yang itu. Mungkin yang terbaru kira-kira spesifik PC atau laptop seperti apa yang cocok untuk mensupport itu yang kualitas gambar sudah di 4K. Mungkin itu, Pak. Ya, baik Pak Egi, jika ingin dijawabnya silakan. Oke, Pak Eben. Terima kasih pertanyaannya. Ini tadi sempat ditanyakan oleh Gazi. Kira-kira spek apa yang dibutuhkan ya? Kalau saya lihat apa? Spesifikasi yang dibutuhkan untuk komputer editing. Itu minimal apa? Kebutuhan RAM-nya minimal 4 GB. Yang penting kalau mau beli komputernya, laptopnya, cek speknya, RAM-nya minimal 4 GB itu sudah aman. Kemudian prosesornya yang penting dual core atau yang setara. Nanti kalau misalnya itu sudah memenuhi, sudah RAM-nya sudah 4 GB, prosesornya sudah dual core, itu biasanya sudah cukup untuk mengedit video. Nah, mungkin Pak Eben kalau misalnya speknya komputernya masih komputer lama, bisa mengupgrade komputernya. Bisa beli baru atau bisa ini rakit sendiri bisa. Di tempat penjualan komputer kadang-kadang kita bisa request perakitan sesuai kebutuhan. Terima kasih Pak, itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, baik.
Terima kasih Pak Evan atas pertanyaannya. Untuk mengakhiri acara webinar hari ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Email kutipan ID ini tidak hanya untuk diri, jadi bisa Twitter, VDMart, dan lain-lain. Jadi